Apakah masih ada masyarakat juga yang sampai hari ini belum melunasi pembayaran? Masih. Karena apa? Mhm. Karena kita sudah mengakui sebagai pendapatan. Kita laba rugi kemarin 9 miliar. Selisih tarif itu loh. Iya Kalau iya. ada riak-riak kecil bagi saya itu adalah Mhm sebuah harapan bahwa mhm mungkin kurang puas dengan mhm. itu. Kinerjanya sakit, Itu sakit sakit dalam hal apa tuh Pak Direktur? segala aspek. Segala aspek. Berarti saat saat, Pak Direktur masuk menjabat di tahun 2016 banyak PR ini. Mhm. Persoalan air minum di Kota Labuan Bajo belum terselesaikan. Pembayaran dari PDAM itu besar, permintaan pembayarannya besar, namun masyarakat untuk memperoleh airnya itu sedikit. Artinya tidak adanya keseimbangan di situ Pak Direktur. Selisih tarif ini adalah ada kontrak subsidi silang yang dilakukan oleh hotel. Oke. Apakah hotel juga ini mendapatkan pembagian waktu seperti tadi kalau untuk di rumah tangga pagi dengan sore untuk setiap harinya atau mereka Hotel kan ini gini, Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sistem penyediaan air minum SPAM WMC 2 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi ini dibangun dalam rangka untuk salah satunya untuk menunjang kegiatan KSPN Labuan Bajo. Ya. Jadi sebelumnya memang ada SPAM WMC 2 itu berkapasitas 40 liter per detik. Tetapi pada masa yang lalu tersebut SPAM ini masih belum maksimal sehingga direncanakan dan telah dibangun SPAM WMC 2 ini yang berkapasitas 100 liter per detik. salam jumpa sahabat Banera Podcast dimanapun Anda berada. Kembali lagi sahabat Banera Podcast hadir di channel kesayangan sahabat Banera dan sahabat Banera pada kesempatan ini Banera Podcast ingin mengajak teman-teman ataupun sahabat Banera TV berbincang-bincang ini terkait seputaran air yang mana sahabat Banera kita tahu merupakan air ini merupakan sumber atau kebutuhan pokok ya bagi setiap manusia dan air ini tidak dapat digantikan oleh apapun karena tanpa air kita manusia tentunya tidak bisa bertahan hidup begitu. Lalu sahabat Banera di Labuan Bajo ataupun secara umum kita di Kabupaten Manggarai Barat tentunya memiliki hak untuk memperoleh air minum bersih untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Namun apakah kebutuhan akan air kita di Manggarai Barat ini sudah terpenuhi? Tentunya itu akan kita kupas saat ini dan di studio sekarang telah hadir Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Pak Aurelius Endo. selamat Halo Pak, apa kabar? kabar baik. Wah, Sedang berjumpa terima dengan kasih. saudara-saudara yang sudah lama berkecimpung di podcast Siap. Banera TV. Banera Banera TV. Banera TV. Iya. Tentu pemirsanya sudah banyak ya, sehingga cocok sekali Mm-mm. tadi yang diangkat bahwa air merupakan kebutuhan dasar. Iya. Ini tugas pemerintah Siap. untuk memenuhi kebutuhan ya yang sangat hakiki, yang sangat mendasar Mm-mm. bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Manggarai Barat. Barat. Siap. Oke. Betul. Terima kasih Pak Direktur. Pak Direktur, sebelum kita panjang lebar ini ya, kita Ya. berdiskusi seputaran tentang air yang ada di Manggarai Barat secara umum atau secara luas dan Labuan Bajo sebagai pusat kita menjalankan roda pemerintah dan pariwisata
yang tidak terlepas akan kebutuhan air begitu Pak Dirut. Namun kita ingin lebih jauh dulu berkenalan ini dengan Pak Dirut. Mungkin banyak sahabat Banera TV yang ataupun masyarakat secara luas yang belum begitu mengenal ini siapa direktur perusahaan air minum daerah di Kabupaten Manggarai Barat begitu. Pak Dirut, mungkin inilah saatnya Pak Dirut bisa berkenalan, memperkenalkan diri. Artinya sebelum Pak Dirut bergabung di perusahaan ini, Pak Dirut sebelumnya berkecimpung di mana? Mungkin itu yang bisa dibagikan bersama kami Pak Dirut. Oke, terima kasih ya. Ya, ya. Bagi sahabat Banera, Ya. tentunya lama ya, Ya. lama mencari tahu kira-kira direktur perusahaan umum daerah air Ya. minum Wayang Beliling itu Sebelumnya di mana ini? di mana bekerja sebelumnya ini? ya? Kok kaget muncul gitu. Iya. Jadi perlu saya sampaikan perjalanan Iya. karier saya Iya, iya. sampai terakhir menjadi Direktur. direktur Perumda Air Minum yang pada saat itu masih Mm-mm. PDAM, perusahaan daerah air minum. Oke. Mm-mm. Jadi pemeriksa NERA, Banera. Banera sedikit saya memberikan sebuah informasi Ya. bagaimana perjalanan karier Karir. saya. Mm-mm. Saya sebelumnya bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah BUMN Mm-mm. yang bergerak di industri semen. Industri semen Pak Dirut. Semen Oke. Kupang. Mm-mm. Saya setelah tamat pendidikan S1 Mm-mm. sarjana teknik, Oke. saya jurusan teknik mesin. Mm-mm. Saya di jurusan teknik mesin yang saya geluti itu mekanik fluida, Oke. termasuk dengan apa yang sekarang saya geluti. Oke. Gitu. Mm-mm. Sehingga 95 saya ikut tes di Semen Kupang dan diterima. Oke. Sampai dengan tahun 2008 saya berkarya di sana. Itu berarti di Kupang Pak Di Dirut. Kupang. Di Kupang. Ha-ha. 14 tahun saya berkarya menghabiskan waktu Mm-mm. di industri semen. Ya. Kenapa saya keluar? Ada sesuatu lain hal yang saya tidak perlu informasikan kepada sahabat Banera. Oke. Iya, iya. Setelah itu ada ruang Mm-mm. dari Kementerian PUPR untuk Mm-mm. merekrut konsultan individu. Konsultan individu. Iya. Ya. Itu di mana Pak Dirut? Di Kupang ya. Di Kupang. Pada Oh, saat itu tetap saya di coba Kupang. bergabung, ikut, Mm-mm. ternyata diterima untuk pertama kalinya. Ya. Saya ditunjuk sebagai koordinator Koordinator. untuk Wah. Kabupaten Manggarai. Nah. Apa tugasnya? Ya. Tugasnya adalah bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah daerah dalam Hmm. rangka untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan yang menyangkut dengan sanitasi, Oke, sanitasi. sanitasi dan air minum. Oke. Yang tugasnya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan buku putih sanitasi untuk melakukan pemetaan kondisi sanitasi pada kabupaten itu. Mm-mm. Saya stay-nya di Bapeda, Bapeda. Kabupaten Manggarai, Manggarai pada situ ya. Ya. Itu tahun berapa Pak Dirut? Tahun 2011 kalau tidak salah. 2011. 2011 kalau tidak salah saya sudah masuk di situ ya. Mm-mm. Penugasan pertama di Kabupaten Manggarai. Jadi tugas kami bagaimana kami bisa mengkomunikasikan Mm-mm. kebutuhan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Oke. khusus untuk sanitasi. Ya. Subsektornya ada 4: Mm-mm. air limbah, Mm-mm. persampahan, drainase, sama pola hidup bersih dan sehat. Ya, artinya memang berbicara soal sanitasi berarti kita Berarti berbicara Include dengan Mm-mm. air minumnya. Air Kalau minum. kita berbicara sanitasi Mm-mm. tanpa air bersih itu sama saja Ya. tidak utuh. tidak utuh. Nah, Ya, tidak sehingga- terlepas begitu Pak Dirut. Ya, Mm-mm. buku putih sanitasi ini memetakan Oke. di mana ada soal persampahan, Ya. di mana ada soal genangan yaitu Mm-mm. drainase, Mm-mm. di mana soal yang menyangkut dengan pola bersih hidup dan sehat, Mm-mm. terus di mana persoalan yang menyangkut dengan ketimpangan air bersih. Oke. Setelah dari situ, Setelah dari situ ada dipetahkan soalnya, oke. baru nanti muncul strategi penanganannya gimana. Oh. Dia akan muncul di strategi sanitasi kota. Di situ Mm-mm. penganggarannya. Oke. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah terhadap penganggarannya, Mm-mm. bagaimana kesiapan pemerintah provinsi penganggaran terhadap persoalan itu, Ya. maupun pemerintah pusat. Ya. Sinergisitas anggaran di situ. Mm.
setelah itu melahirkan sebuah buku putih sanitasi dan strategi sanitasi kota. Mm-mm. Itu dilakukan studi RH. Studi RH. Studi RH, studi lingkungan untuk melakukan pemetaannya. Oke. Sehingga nanti keluarannya adalah peta-peta timbulan sampah, Mm-mm. tempat-tempat genangan berapa Ya, luasannya, ya, ya. terus drainase gimana, pola bersih hidup dan sehatnya gimana. Oke. Kesemuanya ini hal yang sangat mendasar. Oke. Sehingga berhasillah Kabupaten Manggarai, di mana pada saat itu komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai pada saat itu sangat mendukung sekali program ini. Oke. Terbukti dengan dak sanitasi mereka meningkat. Oh, luar biasa. Meningkat. Capaian yang Iya. sangat baik begitu Pak Dirut ya. Setelah itu saya ditugaskan kembali Mhm. untuk bergerak ke Kabupaten Ngada. Tugas penugasan yang sama. Ke Bejawa juga waktu itu. Kabupaten Ngada. Oke. Wah, ini Saya juga Mhm. bertugas dengan penugas yang sama. Oke. Setelah 2016, Mhm. saya dipindahkan ke Manggarai Barat. Ke Manggarai Barat di Labuan Bajo. Membuat yang sama juga. Oh. Menghasilkan dokumen. Iya, iya, iya. Setelah itu saya kembali Mhm. untuk diperpanjangkan, tetapi saya bilang saya sampai di sini saja. Karena apa? Waktu 2016 ada pelelangan jabatan direktur Direktur PDAM waktu itu. PDM. Mhm. Karena waktu itu Bupati sebelumnya Pak Gusti harus lelang jabatan. Iyalah. Dan saat itu Saat itu saya masuk ya, Pak Dirut ikut. saya ikut daftar masuk dan basically-nya adalah Mhm. bagaimana kondisi umum PDM pada saat itu, apa yang terjadi. Dari situ kita membedahnya untuk menuju kemana? Ya. Berdasarkan persoalan yang ada. Itu di tahun 2016. 2016. Oke. Sehingga kondisi existing pada tahun 2016 PDM itu menjadi pijakan untuk kita proyeksikan 5 tahun ke depan Oke. dengan persoalannya. Begitu di fit and proper test, ya syukur dan berterima kasih saya ditunjuk karena memang tim pengujinya ada 9 Mhm. yang ditunjuk oleh Bupati. Mhm. Terus berdasarkan presentasi, tentu mereka punya cara penilaiannya masing-masing, sehingga saya ditunjuk untuk menjabat ini. Jabatan Direktur PDM. Saya dilantik tanggal 16 September tahun 2016. 16 September tahun 2016. 2016. Artinya jabatan itu dari tahun 2016 sampai saat ini Pak Dirut ya. Iya, Ya. jadi sebuah proses perjalanan ya, artinya bahwa sesuai dengan aturan pada saat itu jabatan hanya cuma 4 tahun. Oke. Jadi efektif penugasan saya berjalan karena September dilantik, September, Oktober, November, Desember. Jadi selama 3 bulan ini saya punya komitmen dengan pemerintah. Program 100 hari apa yang saya harus lakukan. Siap. Oke. Betul. Artinya kalau kita mendengar dari karirnya Pak Direktur sendiri ini juga sudah cukup banyak dan menangani hal-hal teknis terkait hak asasi hidup orang banyak begitu dari di perusahaan semen, kemudian tadi mengurus soal sanitasi, artinya tidak diragukan lagi lah. Dan saya rasa Manggarai Barat sangat beruntung bisa menempatkan Pak Aurelius ini sebagai direktur perusahaan air minum daerah. Oke, baik Pak Dirut. Berbicara soal air ini Pak Dirut, ini kita lebih ke substansi bincang-bincang kita pada saat ini Pak Dirut. Bagaimana situasi terkini terkait pelayanan teknis perusahaan air minum daerah yang ada di Manggarai Barat secara umum? Mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan kepada kami, kepada sahabat Banera, bahwa pelayanan teknis perusahaan air minum daerah ini mencakup dari mana ke mana, sumbernya bagaimana, dan pengelolaannya itu seperti apa Pak Dirut? Begitu. Baik ya, sebelum ke sana saya perlu jelaskan supaya semua sahabat Banera bisa tahu. Oke, terima kasih Pak Dirut. Karena tadi saya sempat sampaikan bahwa dulu PDM sekarang sudah Perumda. Tentunya histori ini harus perlu diketahui oleh sahabat Banera semua. Ya. Dengan adanya perubahan aturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, Oke, dari PDM menjadi perusahaan umum daerah atau badan usaha milik daerah ya. Perusahaan umum Daerah. daerah.
Tapi intinya PP 54 ini mengatur badan usaha milik daerah, BUMD. BUMD, ya. Ya. BUMD ini di dalam PP 54 ini ada terdiri dari dua. Mm-mm. Ada Perumda, perusahaan umum daerah, ada Presodora. Yang Presodora. Presodoroda. itu artinya apa tuh, Pak Dirut? Perumda adalah yang memiliki hanya cuma satu, yaitu pemerintah daerah. Oke. Kalau Presroda Mm-mm. terdiri dari beberapa pemilik saham. Oke. Pemerintah daerah 50% plus 1. 49%-nya sahamnya itu bisa merekrut dari Dari para pihak. para Ya. pihak lain yang Ya. ingin bekerja sama begitu, Bekerja Pak Dirut, sama. ya? Oke. Bisa Iya, juga kalau sumber air baku, Mm-mm. misalnya ada dua kabupaten. Mm-mm. Sumber air baku ada di Kabupaten A. Ya. Kabupaten B tidak pada sumber. Mm-mm. Ini bisa bersatu menjadi Presroda. Oke. Karena kedua kabupaten ini memiliki saham yang sama. Yang sama. Kembali ke kita. Mm-mm. Karena ada terjadi perubahan peraturan pemerintah daerah, maka PDM ini dulu kan berdiri sesuai dengan perdanya, itu perda nomor peralihan dari perda sebelumnya. Oke. Pas waktu zaman saya sudah itu. Di tahun 2016. 2016 Mm-mm. perda perubahannya itu perda nomor 2 tahun 2019, Oke. yaitu tentang perusahaan umum daerah Perusahaan air umum minum daerah. family link. Tujuan dari perusahaan umum daerah air minum family link adalah untuk tujuan perusahaan Ya. mewujudkan sistem penyaluran air minum dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis, ketepatan pelayanan secara berkesinambungan dan mandiri. Oke. Harus mandiri. Ya. Tidak boleh mengemis lagi dengan pemerintah. Artinya bisa menghasilkan sesuatu. Bisa begitu ya? menghasilkan sesuatu untuk menghidupkan diri sendiri perusahaan ini. Ya, ya. Pemerintah hanya mendorong untuk bagaimana perusahaan ini yang pada saatnya nanti Ya. setiap tahun kita dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dari sisi keuangan ya. Ya. Terus setiap tahun juga kita akan dievaluasi melalui audit kinerja oleh BPKP. Oke. Ya. Standarnya adalah apa? Kalau keuangan harus opininya wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Oke. Standar yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai evaluasi kinerja adalah sehat. Kurang sehat, sakit. Nah, ini. Saya Artinya perlu jelaskan, Mm-mm. 2016 saat terima perusahaan ini dalam keadaan sakit. Oh ya. Kinerjanya sakit. Itu sakit dalam hal apa tuh, Pak Dirut? Segala aspek. Segala aspek. Berarti saat Pak Direktur masuk menjabat di tahun 2016 banyak PR ini. PR. Banyak Sakit. PR yang harus diselesaikan. Artinya apa? Di dalam evaluasi kinerja oleh Mm-mm. BPKP ada 4 aspek. Iya. Aspek keuangan, Mm-mm. aspek pelayanan, Mm-mm. aspek operasi, dan SDM. Keempat aspek ini dijumlahkan pada saat itu sakit semua. Dan itu menjadi Keuangan sakit, Oke. aspek pelayanan sakit, Mm-mm. aspek operasi sakit, dan SDM juga. Iya. Artinya akumulasi dari keempat aspek ini keluarannya adalah kinerjanya Mm-mm. angkanya di bawah 2,8, 2,8%. standarnya 2,8 ke bawah itu sakit. Oke. Ya. Apalagi kalau 1, apalagi kalau 0 itu sakit benar. Dan saat itu di tahun 2016 di angka berapa? 2015 sejak berdirinya sakit, tetapi ini tugas saya. Artinya datang pendatang baru di tahun 2016 dengan PR yang begitu banyak. PR-nya begitu banyak karena memang saya lihat pada saat waktu dikasih kondisi existing pada saat itu Mm-mm. dipetakan kondisi perusahaan seperti ini. Oke. Ya. Tapi ini menjadi tantangan, Ya. menjadi asik bagi saya untuk saya selesaikan. Dan terbukti sampai hari ini Ya. bagaimana? Artinya apa? Pada saat itu saya coba menerapkan strategi analisa SWOT ya, kekuatan internal dan eksternal. Setelah itu dilakukan pemetaan, kekuatan ada di luar, kekuatan sumber kita ada. Oke. Oke, baik. Pak Dirut. Kelemahannya ada pada internal, itu yang saya perbaiki. Oke, baik. Pak Dirut, tadi kan Pak Dirut sampaikan bahwa dari 2016 awal menjabat ada banyak persoalan atau PR yang Pak Dirut selesaikan. Lalu sampai dengan hari ini, dari awal merintih karir menjadi seorang direktur, memimpin sebuah perusahaan daerah itu terkait pelayanan. Ya, berbicara soal perusahaan itu kan
tentu kita melayani, apalagi terkait air begini Pak Dirut. Nah, sahabat Banera sebenarnya ingin tahu bagaimana sih pelayanan teknis di perusahaan umum daerah ini di Manggarai Barat begitu. Jadi wilayah pelayanan teknis kita ada 4 ya. Mm-mm. Sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Lembor, Oke. sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Lembor Selatan, Mm-mm. dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Golowulu ada di Kubus, Golowelu, dan induknya adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi setiap unit pelayanan memiliki sumber air masing-masing. Oke. Ya. Mm-mm. Lembor Mm-mm. dengan ada sumber Weteko, Waimawol, Wairupuk, Mm-mm. ada 4 sumber di atas. Untuk Ya, untuk Kecamatan Lembor. Kecamatan Lembor. Oke. Itu wilayah pelayanan itu sampai dengan Ibu Kota Kecamatan. Mm-mm. Prinsipnya seluruh lintasan perpipaan, Mm-mm. perkampungan yang dilintasi perpipaan kita Mm-mm. itu menjadi objek pelayanan kita. Oke. Ya. Karena dilakukan pemetaan air pedesaan itu adalah ada intervensi nanti air dari Pansimas. Mm-mm. Gitu. Jadi pendekatan pelayanan kita pendekatan terhadap sumber di mana reservoir kita terbangun. Kita lakukan sonasi semua. Mm-mm. Seperti itu. Labuan Bajo. Mm-mm. Labuan Bajo sumbernya dulu ya. Mm-mm. Spam PMC 1 yang kapasitas terpasangnya 40 liter per detik. Oke. Terus sumber air pegunungan Wacecer itu 10 liter per detik. Mm-mm. Waikaca, Wembaru itu Waikaca 6 liter per detik, Wembaru 4 liter per detik. Mm-mm. Artinya apa? Dengan daerah pelayanan begitu luas, Mm-mm. dengan jarak alirannya begitu panjang, Ya. dengan begitu macam bentuk Topografi ya. belum lagi mental masyarakat. Ya ini soal. Ya, ya. Oke. Seluruh aspek ini harus dikemas lebih bagus. Sehingga pelan-pelan kita menyelesaikan soal bagaimana edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlintasi pipa distribusi supaya jangan dirusak. Setelah dilakukan edukasi dan pendekatan, saya yakin seluruh masyarakat kita ini welcome. Ya. Hanya mungkin pada saat waktu itu karena kebutuhan banyak, belum ditata bagus, tidak terurus, Mm-mm. sehingga seperti itu kondisinya pada saat itu. Oke. Pak Direktur, itu tadi kan Pak Direktur menyebutkan bahwa pelayanan teknis itu mencakup 4 ya. Ada Kecamatan Lembor Selatan, Golowelu, dan Labuan Bajo. Kalau boleh tahu Pak Dirut, jumlah pelanggan untuk perusahaan ini ada berapa? Total secara keseluruhan. Jadi gini, Mm-mm. waktu saya terima jumlah pelanggannya ini hanya cuma 3.000 sekian ya. Di tahun 2016 itu tadi. 2016. Oke. Banyak pelanggan yang tidak aktif Mm-mm. karena kekurangan air baku. Sebetulnya air baku nggak banyak. Mm-mm. Sehingga dari sini saya lakukan pemetaan untuk menyelesaikan seluruh bentuk persoalan yang ada. Ya. Pendekatan jaringan distribusi, Mm-mm. bagaimana sistem jaringannya, Mm-mm. tata letaknya gimana, sehingga ini semua dari aspek teknis sudah memenuhi, Mm-mm. baru nanti pelan-pelan kita ini, terutama pasokan. Pasokan. Oke. Prinsip dasarnya adalah Mm-mm. bagaimana kita menghitung kebutuhan hilir, jumlah manusia yang ada di hilir, konsumen yang ada di hilir. Oke. Setelah kita tahu dengan pertumbuhan populasi per tahun hitung, Mm-mm. baru kita tarik ke hulu di mana kesiapan sumber ini. Mm-mm. Pada saat itu saya coba pendekatan melalui itu, bagaimana proyeksi untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Artinya dipetakan memang Pak Dirut ya? Dipetakan memang. Dimitigasi terkait perencanaan sampai dengan Kebetulan, proses dan kebetulan 2016 saya di Bapeda, saya punya data sekunder, Oke. data agregat saya punya. Jadi cukup membantu saat Cukup itu. membantu untuk bagaimana saya bisa memetakan dan menghitung untuk proyeksi 5-10 tahun ke depan. Oke. Itu sangat basically-nya. Itu sangat teknis sekali. Dan sampai hari ini ada berapa jumlah pelanggan tetap PDAM? Pertumbuhannya sangat luar biasa, bagus ya. Oh, Tren di setiap tahun itu selalu pertumbuhan meningkat. selalu meningkat. Terakhir berapa jumlah datanya? Kondisi terakhir pada tahun 2023 terakhir Desember Ya, ya, Desember. 9.216 pelanggan. 9.216 pelanggan di 4 wilayah Total tadi. seluruh wilayah pelayanan teknis dibagi Mm-mm.
Labuan Bajo yang paling banyak. Labuan Bajo. Ya, 8.412 kalau tidak salah. Berarti hampir 80%. 80% ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke. Nah, sehingga Mm-mm. pengelompokan jenis pelanggan itu sangat memudahkan kita untuk bagaimana dari sisi cakupan wilayah pelayanan. Karena cakupan wilayah pelayanan menggambarkan banyaknya jiwa yang terlayani. Gitu loh. Yang pada saatnya nanti dari seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, berapa sih jumlah jiwa yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum kita yang layak loh. Ya. Tugas Perumda menyiapkan infrastruktur pelayanan dasar yang layak. Pelayanan dasar Layak. yang Yang layak. Yaitu sistem jaringan. jaringan perpipaan begitu. Iya, itu yang layak. Sistem jaringan. Artinya dipastikan dulu semuanya, lalu didistribusikan untuk perluasan. Ya, artinya begini. Pertama, letak sumber aliran ini akan dialiran kemana? Ada 3 aspek: elevasi sumber, jarak, sama topografi. Ini harus 3 aspek ini yang menjadi syarat 3 aspek utama. Ya. utama ini. Yang nanti pada saatnya untuk bagaimana kita menguji ya melalui tekanan untuk bisa melihat apakah keterjangkauan air ini bisa sampai sejauh mungkin. Oke, baik Pak Dirut. Tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Manggarai Barat itu kurang lebih ada 9.200 pelanggan begitu Pak Dirut. Lalu yang ingin kami tanyakan bahwa apakah dari 9.000 ini pelanggan tetap PDAM ini sudahkah mereka artinya sudah merasa terpenuhi kewajibannya? Sudah merasa terpenuhi nih hak mereka untuk menerima pasokan air dari perusahaan air minum daerah begitu. Kalau lihat perkembangannya saya yakin sudah ya, karena ada sebuah proses perjalanan ini. Ya. Dengan penambahan debit 100 liter per detik kemarin. Oh ya, spam WMC kita Spam WMC 2. 2 ya. Dari 40 liter per detik naik jadi ditambah 100. Jadi total seluruh untuk Labuan Bajo itu adalah 152 liter per detik. 152 liter per detik. Nah, untuk Labuan Bajo dan Untuk Labuan sekitarnya. Bajo. Terdiri dari berapa? Berapa desa dan berapa kelurahan? Oke. Nah, data agregat inilah yang harus dipegang. Kondisi terakhir, total wilayah penduduk daerah pelayanan kita itu totalnya untuk Labuan Bajo Ya. terdiri dari 2 kelurahan, 4 desa. Kelurahan Labuan Bajo, Oke. Kelurahan Wek Lambu, Baik Lambu. Desa Watung Gelek, Desa Gorobilas, Desa Batu Cermin, Desa Gorontalo. Total penduduknya dari wilayah ini ada 38.825. 38.000. 825. Sementara tadi data yang Pak Dirut sampaikan bahwa ada sekitar 8.000. Berarti masih ada 30.000. Ini jiwa. Oh, oke, ya. Nanti baru dikonversikan dalam bentuk pemakaian kepala keluarga. Oke. Jadi hitungannya berbeda Pak Dirut ya? Ya, artinya apa? 8.000 sekian tadi adalah jumlah pelanggan. Oke. Jumlah pelanggan atau jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PDAM. Oke, kita bahasakannya pelanggan rumah Ya, tangga, bukan ya. hitungan per jiwa yang ada di Kita Labuan Bajo. konversikan nanti. Artinya apa? Jumlah jiwa di daerah pelayanan kita. Karena itu nanti pada saatnya keluarannya adalah cakupan wilayah pelayanan. Oke. Banyaknya jiwa yang terlayani. Kalau kita melihat data agregat kependudukan semester kedua tahun 2023 dari Dinas Kependudukan untuk Labuan Bajo dan sekitarnya, yang desa atau kelurahan yang saya sebutkan tadi, total seluruhnya 38.825 jiwa. Oke. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 11.573 kepala keluarga. Yang menjadi pelanggan tetap. Yang sudah menjadi pelanggan kita tadi, untuk rumah tangganya, karena kita inti berbicara domestik. Ya. Kita keluarkan untuk pelayanan-pelayanan publik, pelayanan-pelayanan komersial. Oke. Ya.
rumah tangga A, rumah tangga B. Itu kan ada rumah tangga yang terdiri ada banyak jiwa di dalam. Ya, karena Tapi kalau saya lihat tadi Mm-mm. data agregat yang kami pegang dari Dinas Kependudukan Mm-mm. bahwa rasio Mm-mm. per rumah tangga itu 3,3 jiwa. 3,3 jiwa. Itu. Satu rumah tangga 3 jiwa. Hitungannya dalam satu Ya, rumah 3 orang. Kalau mengacu kepada data agregat Capildu. Mm-mm. Tetapi di dalam standar perhitungan Kementerian PUPR ada peraturannya, saya sudah lupa. Mm-mm. 5 orang per kakak, 5 jiwa per rumah tangga. Itu pendekatannya. Oke. Tetapi karena ini adalah data agregat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Mm-mm. ini sangat sangat rigid. Mm-mm. Artinya pendekatan kita terhadap data agregat yang ada. Nanti baru kita kolaborasi dengan bilangan tadi pembagian itu 5 jiwa per kakak. Jadi apa yang terjadi? Kemarin kita sudah lakukan exit meeting dengan BPKP Mm-mm. bahwa cakupan wilayah pelayanan teknis kita meningkat dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena ada pertumbuhan pelanggan, penambahan pelanggan. Mm-mm. Sehingga kemarin hasil audit BPKP terhadap ini kinerja tahun 2023 itu sehat lagi dengan nilai kinerjanya 3,04. 3,04. Ya, sehat. Jadi tahun 2023 yang kelima sekali sehatnya. Oke, luar biasa Pak Dirut, itu capaian yang luar biasa. Pak Dirut, tadi kan Pak Dirut menyebutkan bahwa 152 liter Per detik. per detik untuk Kota Labuan Bajo. Itu Ya. didukung oleh spam YMC 2. Ya. Lalu spam YMC 2 itu kan baru beberapa tahun lalu kan Pak Dirut diresmikan oleh Presiden. Ya. Jadi, Kalau boleh tahu Pak Dirut, itu apakah memang dari pemerintah pusat sudah merencanakan itu sejak jauh-jauh hari, atau memang karena banyaknya event di Labuan Bajo dan melihat kebutuhan air yang sangat minim sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan spam YMC 2 itu, atau ada proses untuk mendapatkan bantuan itu? Karena kalau kita tahu bahwa itu spam YMC 2 itu kan yang terbesar untuk Flores mungkin ya Pak Dirut ya. betul. Ya. Mhm. Jadi gini, coba kita review kembali ke belakang ya. Ya. Tahun 2017 saya coba analisa, Mhm. ada kekurangan untuk proyeksi 5 sampai 10 tahun ke depan. Mhm. Sehingga apa? Sehingga tahun 2019 harus ada penambahan debit. Mhm. Ini saya lakukan setelah saya merencanakan, saya ke Kementerian PUPR untuk mempresentasikan. Mhm. Dengan catatan untuk menajamkan, mengreview kembali ini spam PMC 1. Mhm. Karena pada saat itu spam PMC 1 dibangun dalam rangka untuk Silo Komodo ya, Di tahun 2012 kalau tidak Ya. salah Pak Dirut ya. Mhm. 40 liter per detik. Tetapi pada saat itu setelah dioperasi, Mhm. persoalan air minum di Kota Labuan Bajo belum terselesaikan. Dengan 40 liter per detik. Iya, Mhm. masih momoknya itu. Ya. Sehingga apa? Di tahun itu Mhm. bupati waktu itu lelang jabatan ini, tidak boleh ditunjuk lagi. Oke. Nah, sehingga apa? Kembali tadi 2018 saya didampingi waktu itu Pak Asisten 2 Pak Martin Ban, dia sebagai pengawas. Mhm. Saya bersama beliau untuk saya lakukan presentasi di kementerian. Ke kementerian. Ya, Itu untuk ke- melakukan penambahan debit di tahun 2019 dengan kapasitas yang saya ajukan waktu itu 50 liter per detik. Oke. Itu di kementerian mana Pak Dirut? Kementerian PUPR di Kementerian PUPR. Dirjen Cipta Karya. Oke. Puji Tuhan 2019 teman-teman perencana dari kementerian datang Mhm. menanyakan, Pak Direktur kenapa diminta hanya cuma 50? Hmm. Kenapa tidak minta 150? Itu pertanyaan langsung Iya. dari bagian kementerian, dari kementerian. Teman-teman perencana ditugaskan untuk ini. Saya bilang kalau memang ada ruang untuk menambah ya silahkan Pak. Artinya itu baik. Iya, itu baik-baik kami. Iya. Tetapi saya mengguidance dengan 50 per liter karena pendekatannya. Kenapa 50 liter per detik? Mhm. Untuk 5 tahun ke depan. Oke. Pada saat itu. Di 2019. 2018. Oh, sorry 2018. Berarti sampai tahun 2023 kan? untuk 5 tahun. Ya.
Mm-mm. Saya minta untuk tambah 50. Mm-mm. Tetapi apa yang terjadi? Diminta. Kenapa tidak minta 150? Wah. Sementara air baku adalah kapasitas. Mm-mm. Kapasitas yang belum termanfaatkan untuk Sungai PMC masih besar. Mm-mm. Akhirnya, Akhirnya apa pada saat itu? Saya serahkan ke mereka. mm-mm. Silakan kalau mau nambah. Mm-mm. 2019 per Desember datang lagi untuk melakukan pengukuran debit Sungai PMC. Pada saat itu puncak kekeringan tertinggi Iya. di Manggarai Barat. Jadi sumber untuk spam kita ini kan di Labuan Bajo dari YBC Pak Dirut. Ya, Sungai PMC. Sungai YBC. Ya. Oke. Sehingga pada saat itu apa? Disetujui 100 liter per detik untuk 40 tahun ke depan sampai dengan tahun 2040. Oke. Bersama tim itu Mm-mm. kami kolaborasi ya. Saya selalu berpegang prinsip Mm-mm. karena kita yang tahu wilayah daerah kita. Ya, benar. Kita yang tahu kebutuhan kita. Ya. Supporting kepada teman-teman perjana. Mm-mm. Kolaboratif dengan kita sehingga lahirnya seperti ini. Mm-mm. Sehingga apa? Ada sebuah rentetan, ada sebuah perjalanan. Mumpung pada saat itu Presiden RI Joko Widodo Ya. mendownloadkan adalah Labuan Bajo Sebagai tuan rumah. destinasi pariwisata. Ya. Pada saat itu prioritas lagi. Ya. Saat itu beliau mengatakan ada penambahan 100 liter per Per detik detik. air baku untuk Labuan Bajo Ya. dan sekitarnya. Dan itu sempat digunakan dalam beberapa event internasional yang sudah diselenggarakan saat itu Pak Dirut ya. Sebelumnya Mm-mm. ada event IMF ya, Ya. tahun 2020 Mm-mm. yang rencananya dulu semua tamu akan nginap di Ayana. Mm-mm. Waktu itu dibantu oleh kita, Ya. pemerintah pusat juga kita. Bangun sebuah reservoir yang ada di samping Bapeda Mm-mm. dengan unit pompa distribusi. Mm-mm. Nah, sehingga pada saat itu jaringan Mm-mm. distribusi yang melintasi bandara pada saat itu Mm-mm. untuk menjawab event itu sebenarnya. Oke. Ya. Artinya perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pariwisata kita di Labuan Bajo ini sangat Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke. Dan pemerintah Mhm. daerah juga sangat responsif. Ya. Segala kebutuhan untuk pemenuhan readiness kriteria. Ya. Pemerintah daerah selalu mensupportnya ya. Ya. Di setiap dinas terkait. Oke. Sehingga puji Tuhan Mm-mm. begitu terbangunnya YMC 2 Dua. April kita coba ambil alih. Mm-mm. Sehingga pada saat waktu peresmian Juni kalau tidak salah ya, Ya. Presiden sendiri, Yang saya resmi. sendiri yang menjelaskan. Benar. Gitu. Saat itu Pak kami Bupati memerintahkan saya ya, untuk menjelaskan dengan Pak Menteri PUPR untuk saya menjelaskan di depan Benar, Pak benar. Presiden. saat itu kami hadir sebagai wartawan di situ Pak Ya. Dirut. Kami melihat langsung Pak Dirut dipanggil oleh Presiden. Kalau saya tidak salah Presiden menanyakan direkturnya di mana. Melalui Bapak Bupati. Ya, pas Pampres sempat sibuk cari Pak Aurelius waktu itu ya. Tapi Pak Dirut, ini menarik bahwa dukungan terhadap daerah kita ini cukup besar ya. Yang mana daerah lain mungkin tidak seperti Manggarai Barat begitu. Namun ini menjadi unik. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini masyarakat kita di Labuan Bajo ini masih teriak air bersih begitu. Mereka mengeluh bahwa pelayanan ini belum maksimal begitu. Masih beli air, ya kan? Masih susah untuk mencari air bersih. Bahkan sampai ada yang beli dengan harga ratusan ribu begitu. Nah, Pak Dirut melihatnya ini kan sebuah persoalan ini, Pak Dirut. Ya, jadi gini, Begitu. masih ingat tidak tahun-tahun yang tidak enak? Ada mobil tinggi banyak kan, Oh iya. berkeliaran, berselebaran. Iya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Mm-mm. Mobil-mobil itu sudah tidak ada. Berarti kesimpulannya apa? Mm-mm. Spam PMS 2, spam PMS 1 sudah masuk, sudah dinikmati oleh seluruh pelanggan. Mm-mm. Mungkin saja Mm-mm. statement yang Pak Sandro dengar itu adalah Mm-mm. bagi masyarakat yang belum menjadi pelanggan kita. Artinya bahwa analisa PDAM atau penilaian PDAM sendiri yang berteriak soal air itu belum bergabung begitu Pak Dirut? Belum menjadi Belum menjadi pelanggan tetap. Kalau pelanggan sudah menjadi pelanggan, Mm-mm. banyak testimoni Mm-mm. yang diperdengarkan. Bahkan Pak Bupati sendiri, Pak Wakil sendiri mendengarkan testimoni dari seluruh masyarakat yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya. Mm-mm. Sebelum dan setelah Oke. ada perubahan sangat signifikan. Sampai mengatakan begini, Mm-mm.
Di beberapa kesempatan Pak Bupati dan Pak Wakil mengatakan begini, sampai testimoni orang tunanetra ya. Ya. Dulu Mm-mm. kan berjadwal air. Ya. Malam. Mm-mm. Sudah jaga sampai jam malam. Iya, Airnya benar. juga tidak datang. Ada yang sampai begadang sampai pagi Pak Dirut. Pagi-pagi. Dan saya juga ikut sampai pagi. Termasuk saya. Iya, iya. Kalau iya. dibandingkan setelah ini, Mm-mm. Mm-mm. sekarang Mm-mm. sudah penuh semua wadah, Mm-mm. air masih jalan. Oke. Sehingga apa? Di sekeliling rumah Mm-mm. difungsikan untuk jadi kebun sayur. Karena kelebihan air. Semenjak ada Iya. spam WMC2 ini ya. Artinya apa? Mm-mm. Tentu ini butuh proses Iya, untuk menuju hal yang lebih baik. iya, iya. Tidak ujuk-ujuk langsung baik ya. Iya, iya. Artinya apa? Kalau saya lihat sekarang, sampai dengan saat ini, Mm-mm. setiap tanggal 10 ke atas, Mm-mm. seluruh pelanggan itu antri kantor. Berarti apa? Sudah sadar, Mm-mm. haknya terpenuhi, Kewajiban. tapi kewajibannya berjalan. Iya, 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 iya. Kalau ada riak-riak kecil bagi saya itu adalah sebuah harapan bahwa mungkin kurang puas dengan itu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Tetapi overall semua sudah terpenuhi semua ya. Oke. Sehingga bagi saya dan bagi pemerintah daerah yang tugas ini diserahkan ke kami, kami harus responsif, Mm-mm. kreatif harus ada. Oke. Sehingga selalu siap Iya, 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 iya. Untuk pelayanan terhadap pelayan karena ini masyarakat. pelayanan publik. Benar, Nah, benar. contoh kami berkantor sampai hari Sabtu loh. Mm-mm. Karena ini pelayanan publik. Iya. Minggu pun kami melayani Artinya 24 jam. 24 jam. Teman-teman di produksi Mm-mm. 24 jam mereka produksi. Oke. Baik, Pak Dirut. Berarti tadi kan Pak Dirut bilang bahwa haknya mereka sebagai masyarakat Kita penuhi dipenuhi, lalu masyarakat kewajibannya. memiliki kewajiban. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi nih orang-orang yang bawa pakaian kotor cuci di Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. sudah tidak ada lagi ya. Sekarang contoh Mm-mm. hal yang sangat yang jelas kita lihat ya. Mm-mm. Dulu itu mobil-mobil tangki kan banyak Labuan Bajo. Mm-mm. Tapi Mobil. sekarang masih ada itu Pak Dirut, sebagian mungkin atau Bagi saya itu bukan. oke. Ya, kalau dulu dibandingkan dengan volumenya kecil ini, Mm-mm. masih ada 1-2. Mm-mm. Kalau dulu kan hampir pasti Mm-mm. volume mobil bahkan Iya, berkeliaran di mana-mana. satu orang punya mobil tangki air 5 unit. Oke. Saat itu ya. Ya, sekarang sudah hilang habis. Oke. Bahkan sudah dijual semua. Hmm. Artinya apa? Dari aspek itu saja menunjukkan bahwa ada sebuah perubahan. Mm-mm. Lalu Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertumbuhan ya. pelanggan rumah tangga Mm-mm. sangat signifikan. Mm-mm. Gitu. Berarti hampir pasti dengan angka yang tadi, kalau 11.000 untuk rumah tangga, jadi kita punya sudah 8.000 kan? Untuk Labuan Bajo nih Pak Iya, Dirut. iya. Artinya apa? 8.000 dibagi 11.000. Berarti sekian persen sudah menjadi pelanggan semua. Pelanggan perusahaan Iya. air minum daerah. Jadi mereka sudah jadi pelanggan. Contoh, 8.000 sekian, 8.000 berapa tadi? 8.421 ya. Ya, Dibagi 11.573. Sudah lebih dari 70% kalau nggak salah. menjadi pelanggan setiap Sudah PDM. menjadi pelanggan. Tinggal yang sekian persennya itu belum. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Bisa saja rumah tangga ini belum ada jaringan perpipaan kita masuk ke sana. Nah, benar. Karena apa? Kami sekarang harus sinergisitas dengan dokumen perencanaan teknis pemerintah daerah. Mulai dari tata ruang, rencana dari tata ruang, keperuntukannya untuk apa? Oke, artinya pemetaan untuk Iya. wilayah-wilayah pemukiman baru gitu Pak Dirut ya. Betul. Sehingga apa? Sinergisitas antar dinas teknis terkait dengan kami itu harus jalan. Harus seirama Ya, ya. kami harus berpijak kepada dokumen teknis perencanaan pemerintah daerah. Baik, baik. Rencana baik, detail baik. tata ruang, keperuntukannya ini zona ini untuk apa? Apakah zona ini untuk permukiman? Otomatis fasilitas dasar juga kita harus buka ke sana. Baik. Jaringan perpipaannya. Gitu. Iya, iya, iya. Lalu Pak Dirut, ini menarik bahwa tadi kan 152 liter per detik, terus Pak Dirut menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang membeli air di tangki-tangki dan di mobil pick up yang membawa tandon itu. Namun Pak Dirut, kalau kita melihat
tren di beberapa pemberitaan media online beberapa hari belakangan ini menyebutkan masyarakat itu mempertanyakan nih terkait yuran Tarif. tarif. Nah, tarif pembayaran yang mana di situ menjelaskan pembayaran dari PDAM itu besar, permintaan pembayarannya besar, namun masyarakat untuk memperoleh airnya itu sedikit. Artinya tidak adanya keseimbangan di situ, Pak Dirut. Ini menurut pemahaman masyarakat, ya. Tidak serta-merta kita biaya itu sebesar, harus mengacu kepada pemakaian Oke. sehingga muncul biaya. Jadi kita masih menggunakan tarif lama ya, Ya. tarif Perbup 2018. Itu berapa? Belum ada kenaikan sama sekali ini. Justru kalau kita mengacu kepada biaya, seluruh biaya yang kita keluarkan untuk operasi Spam PMC 2, seluruh biaya, struktur tarif ini kan seluruh biaya. Ya. Harga pokok produksi kita untuk menghasilkan 1 meter air kubik itu 9.000 loh. Rp9.000. 9.000 rupiah per meter kubik. Karena apa? Struktur biaya, seluruh komponen biaya untuk menjadikan struktur biaya, sehingga menghasilkan harga pokok produksi real. Yang kita terapkan sekarang masih melalui Perbup yang lama tahun 2018. 2018. Di bawah itu. Masih di bawah. Nah, sekarang ada pengeluhan. Semakin tinggi pemakaian air berarti semakin tinggi juga nilai bayarnya. Bagaimana untuk bisa menekan pemakaian supaya jangan terlalu besar? Gunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Itu prinsip. Artinya tadi Pak Dirut menyebutkan bahwa Rp9.000 untuk pengelolaan Untuk menghasilkan air yang berkualitas, itu ukuran berapa Pak Dirut? 1 kubik untuk 1 satu. kubik biaya produksinya Berarti kalau untuk memproduksi 152 liter per detik, kita membutuhkan biaya sekitar 1 jutaan lebih Pak Dirut. Itu artinya kita kalkulasikan seperti itu. dari begini. Kita berbicara untuk secara keseluruhan ya, seluruh biaya, baik itu pegawai apa segala macam di dalam. Jadi untuk menghitung berapa sih harga pokok produksi air kita, berarti seluruh area termasuk nilai penyusutan juga ada di dalam. Oke. Ya. Karena investasi besar ini. Ya. Sehingga hampir pasti nilai harga pokok produksinya real itu sangat tinggi. Sekarang yang diberlakukan kepada pelanggan itu masih tarif lama, ya, masih tarif lama. Saya lupa bawa tadi untuk menyampaikan, tapi prinsipnya keterjangkauan membayar itu sudah pasti jelas ada. Oke. Karena kami belum melakukan perubahan tarif. Oke. Pak Dirut, untuk sekarang ini jadwal air kita setiap hari berarti jalan-jalan terus atau masih ada pembagian waktu deh? 1 minggu berapa kali? Pembagian waktu kepada jalur-jalur yang notabene pangkalannya kecil, tidak Oke. terlalu banyak. Itu misalnya di mana Pak Dirut? Atau contohnya seperti apa tuh? Contoh, ada beberapa wilayah sebelah ya. Kalau Golokoe itu setiap hari ya, 24 jam berarti. setiap hari. Kan kita hanya siapkan air gini di dalam perhitungan untuk kebutuhan air itu hanya cuma 2 Pak. Jam puncak, pagi sama sore. Pagi dan sore. Kenapa hari? pagi dan sore? Pagi orang butuh air untuk ke kantor, untuk ke kebun, untuk ke pasar, Sekolah, sampai dengan sekolah. jam 9. Sorenya kapan? Jam berapa? Jam 5. Orang semua barang kantor pulang kebun butuh air sampai dengan jam 9 malam itu. Oke. Antara jam 9 pagi dengan sampai jam 4 atau jam 5 itu orang tidak pakai air. Artinya Tugas kita menyiapkan air di 2 jam puncak. Kebutuhan maksimum di situ. pagi dan sore hari. Itu untuk Golokoe yang setiap hari. Semua, bukan untuk hanya Golokoe. Artinya Perhitungannya Oke, artinya setiap hari untuk di Kota Labuan Bajo itu air jalan di setiap hari. 8.421 pelanggan ini. Setiap hari pagi Kemarin dan sore. hasil evaluasinya ada beberapa zona itu yang sesuai dengan kebutuhan karena banyaknya pelanggan. Coba bayangkan ada 100 pelanggan kalau 24 jam, ini kan tidak mungkin buang air. Ya. Mereka malam kan tidak butuh air. Masing-masing rumah tangga sekarang masing-masing punya penampung. Ya. Oke. Ini yang selalu saya ngomong.
kepada pelanggan-pelanggan, siapkan wadah Wadah untuk menampung. penampung sehingga aman loh Pak, Ya, ya. aman. Kalau saja kemampuan untuk menyiapkan wadah, sehingga tadi apa, wadah ini ada kompilasinya dengan apa, dengan banyaknya orang yang tinggal dalam rumah itu loh. Ya. Kebutuhan orang sehari kalau kita mengacu kepada standar pelayanan minimal 60 liter orang per hari. Angka untuk Kebutuhan minimal per orang per hari, 60 liter per orang per hari. Dikalikan banyaknya orang dalam rumah itu. Oke. Itulah air yang disiapkan per harinya. Ya, baik. Oke, Pak Dirut. Lalu tadi kan Pak Dirut juga menyampaikan bahwa pagi dan sore hari, Pak Dirut ya. Ya. Artinya kalau kita mendengar penjelasan Pak Dirut ini bahwa Labuan Bajo ini atau Manggarai Barat secara umum dengan hadirnya perusahaan air minum daerah ini sudah menjawabi kebutuhan masyarakat akan air begitu. Lalu Pak Dirut, apakah dari PDAM Manggarai Barat sendiri masih menemukan nih masyarakat kita yang merusaki jaringan-jaringan pipa? Karena kalau kita melihat beberapa peristiwa kemarin ya di media sosial itu viral beberapa foto pipa yang pecah, entahlah disengaja atau tidak, dan beberapa jaringan pipa yang ditemukan sengaja dipisahkan ya, dipisahkan sehingga air itu tidak mengalir ke wilayah-wilayah lain begitu. Jadi Dan ini kan bisa menghambat ini proses pendistribusian pasokan air ke 8.421 pelanggan ini. Jadi gini, kalau dulu memang ya, Oke. kalau dulu memang banyak masyarakat yang melakukan pencurian air untuk kebutuhan juga. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Justru sekarang saya dibantu oleh masyarakat untuk menginformasikan. Oh ya. Ah, Oke. untuk Menarik menginformasikan ini. mereka, videokan bahwa ada pipa yang putus di situ di lokasi ini, Mm-mm. sehingga tugas saya melanjutkan kepada teman-teman di melalui WA Group. Hampir pasti nomor telepon saya sudah berada di masyarakat. Melihat langsung telepon. Bukan hanya cuma telepon, Video. video ada bocor kirim ke saya. Iya. Artinya apa? Sekarang masyarakat itu sangat peduli sekali terhadap kalau ada seandainya pipa pecah atau pipa putus, mereka informasi. Kalau untuk pencurian saya ini pastikan sudah tidak sudah ada. tidak ada. Karena apa? Karena sudah dilakukan pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan 152 liter per Ya. detik ini. Sudah terpenuhi kebutuhan mereka. Kalau dulu karena belum terpenuhi, Oke. waktunya juga diatur. Sehingga rame-rame untuk bagaimana untuk rentang waktu ini terpenuhi kebutuhan kita. Nah itu. Kalau sekarang sudah tidak. Sudah dipastikan tidak ada Pak Dirut ya. Tidak ada lagi pencurian menggunakan sanyo. Iya, itu marak sekali dulu seperti itu. Kalau dulu ya, sekarang sudah tidak. Pak Sandro, karena elevasi reservoir induk kita berada di elevasi 163, puncak tertinggi dalam kota Labuan Bajo itu Waimata. Oke. Untuk di dalam kota sendiri ada berapa reservoir kita Pak Dirut? Jadi penyebaran reservoir ini ada di Golokoe ada 2 unit, Oke, Golokoe. Oh iya. Firdaus 2 unit, Pasar Batu Cermin 1 unit, depan DPR 1 unit. Di puncak Waimata ada reservoir induk yang kapasitasnya 2.000 meter kubik. Reservoir existing yang lama itu 200 meter kubik. Semua melalui sonasi macam Golokoe. Golokoe untuk Lancang, Sernaru, Golokoe, dan bahkan ada baik kesambinya. Oke. Jadi sudah dipetakan Sudah semua dipetakan. arahnya. Ya. Dan Jadi di tempat ketinggian semua tuh Pak Dirut ya. ya setelah puncak Waimata ya 114 meter di atas permukaan laut itu Golokoe. Golokoe. Setelah itu 99 meter di atas permukaan laut itu Gua Firdaus. Yang paling rendah adalah Batu Cermin. Batu Cermin. Ya. Terus satu di Bapeda. Itu kapasitas 200 meter kubik juga. Artinya apa? Itulah efek dari karena kita yang tahu daerah ini, karena kita yang tahu kebutuhan ini, makanya ditempatkan reservoir ini daerah ini masing-masing. Oke, baik Pak Dirut, itu tadi kan kita Pak Dirut menjelaskan terkait kebutuhan rumah tangga. Sementara kalau kita melihat di Labuan Bajo ini, tadi Pak Dirut menyentil soal
ada namanya kebutuhan publik ataupun juga ada beberapa kalangan industri, perhotelan, Ya. restoran yang ada di Labuan Bajo. Tentu selama ini juga menjadi pertanyaan masyarakat, ya kan? Bahwa bagaimana sih pelayanan terhadap perhotelan, kemudian layanan publik. Apakah selama ini baik-baik saja kah? Atau justru dari kalangan industri dan layanan publik ini juga merasakan hal yang sama terkait masyarakat yang dulu komplain soal air di Labuan Bajo? Hampir pasti bahwa pelayanan dengan kekuatan VMC 2 ya, semua sudah terbagikan. Oke. Karena dalam perencanaannya kemarin VMC 2 ini 20% untuk pemenuhan kebutuhan industri. Karena dengan pertumbuhan hotel, baik itu restoran, Oke. untuk mendukung pariwisata Labuan Bajo, itu sudah disampaikan memang, bahwa spam VMC 2 itu bukan hanya cuman untuk perhotelan tapi untuk kebutuhan masyarakat. Iya. 80% masyarakat. 20%-nya untuk Ya. perhotelan dan Sampai dengan saat ini hotel itu aman-aman saja. Oke. Lalu Kebutuhan apakah, mereka terpenuhi. ya, apakah hotel juga ini mendapatkan pembagian waktu seperti tadi kalau untuk di rumah tangga pagi dengan sore untuk setiap harinya, atau mereka Hotel kan ini gini. Hotel kan ini mereka punya wadah penampung. Ya. Setiap hotel punya wadah penampung. Artinya apa? Sekarang ini hampir pasti seluruh pipa distribusi kita 24 jam airnya ngalir. Kapan dibutuhkan baru dipakai. artinya hotel dengan pemakaian rumah tangga tentu berbeda Pak Dirut ya? Beda. Artinya apa? Ini supaya pelanggan Perumda Air Minum khusus Iya. Kota Labuan Bajo dan sekitarnya harus memahami. Selisih tarif ini adalah ada kontrak subsidi silang yang dilakukan oleh hotel. Oke. Sehingga apa? Tarif yang dibayarkan oleh masyarakat belum terpenuhi, mereka yang menutupi. Itu. Sehingga apa? Tetap kita berpegang pada tarif yang lama ya. Kita belum melakukan perubahan karena kita masih bisa bergerak. Ya. Kita masih bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan. Yang pada saatnya memang nanti kita akan evaluasi kembali ya. Oke. Untuk kelompok pelanggan mana yang akan dinaikkan. Tapi saya bilang rumah tangga tidak boleh. Ya. Rumah tangga tidak boleh. Mungkin untuk dinaikkan mungkin dari kalangan industri begitu Pak Dirut Iya, potensi di sana ya? untuk menutupi selisih biaya tadi, ya. mengurangi resiko kerugian. Dan mungkin pemakaian yang lebih besar berada di sana. Iya. Begitu. Kalau tadi di kebutuhan rumah tangga itu kan diprediksi cuma 3 jiwa per rumah. Prinsipnya begini, Begitu kan? ini pelayanan publik. Seperti yang saya sampaikan tadi, hadirnya Perumda untuk melayani masyarakat. Iya. Itu utama, pemenuhan kebutuhan masyarakat, Ya. yaitu dalam bentuk rumah tangga. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang menjadi pelanggan PDM. Kalau masyarakat yang belum menjadi pelanggan PDM, saya mengharapkan supaya mari menjadi pelanggan PDM. Oke. Itu, ya, sehingga dengan kekuatan sumber yang ada masih terjadi adil kapasitas kita loh. Oke. Artinya 152 liter per detik ini masih bisa Jadi gini, mencukupi. jadi begini, Mm-mm. saya berbicara VMC 1, VMC 2. Ya. 40 liter ditambah 100 liter per 140. 140. Berarti ini dia harus sama dengan 14.000 pelanggan. 14.000 pelanggan. Sementara kalau tadi data kita kan masih 9.215. Sekarang data yang tadi ini 11.000. Ya, ya. 11.573 Masih rumah 4, tangga, rumah iya. tangga. Masih 4.000 lagi sebenarnya Ya, Pak artinya Dirut, apa? Dari situ sudah bisa menunjukkan masih idle kapasitas di sana ya? Iya. Dan itu yang belum termanfaatkan. oke. Dan itu sekarang PDM lagi menunggu nih masyarakat untuk datang mendaftar. Ya, begitu, artinya begitu. apa? Menjadi pelanggan tetap. Ada idle kapasitas. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh perhotelan untuk memenuhi kebutuhannya dia? Sehingga ada tadi seperti yang saya bilang, kontra subsidi silang kepada Oke. masyarakat. Hotel menutupi yang selisih tarifnya masyarakat. Nah ini loh. Oke. Kenapa disimpan? Mm-mm. Sementara ada kelompok pelanggan yang membutuhkan dengan tarifnya begitu besar untuk bagi mereka. Iya, Untuk iya. menutupi
tarif yang rendah ke rumah tangga tadi. Baik Pak Dirut, itu kan terkait kebutuhan industri dan rumah tangga. Lalu bagaimana dengan ketersediaan air baku kita sekarang ini Pak Dirut? Sekarang Artinya sumber kita di Labuan Bajo ini kan tadi Pak Dirut menyebutkan ada WMC, Sungai WMC. Dan tadi dengan kehadiran WMC 2 itu untuk 40 tahun ke depan begitu. siap. Lalu apakah untuk menuju 40 tahun ke depan itu Sampai tahun 2040. ya artinya ya di tahun 2040 apakah ketersediaan air itu akan tetap terus ada atau seperti apa atau mungkin akan ada penambahan sumber air baku lainnya untuk kota Labuan Bajo, karena kalau kita lihat kan tren yang paling banyak itu kan ada di Labuan Bajo 8.421 pelanggan kita Dari begitu. 9.216, Ya 8.000-nya ada di di Labuan. Labuan Bajo. Sementara sumber air baku, Ya ya ya. artinya apa nih? Tidak salah pertanyaan ini. Ya. Bagaimanakah kesiapan air baku untuk bisa kita sampai tahun 2040? 2040. Oleh karenanya, tahun-tahun kemarin kita sudah lakukan sinergitas dengan pemerhati lingkungan Oke. di bawah komando Pater Marcel untuk Marcel melakukan penanaman tanam, jagalah hutan itu. Oke. Jadi kita memperkuat ekosistem hutan Iya. yang ada ya, untuk daerah resapan begitu Pak Dirut ya. Ya harus ada giat seperti itu. Oke. Dan itu terus dilakukan. Terus dilakukan kolaboratif. Karena apa? Bagaimana ekologi dipertahankan? Seperti yang programnya keuskupan itu sekarang. Ya. Artinya kita sudah bisa melihat bagaimana dampak untuk sampai dengan tahun 2040 sesuai dengan perencanaan teknis PMC 2 nih. Nah, ini kita harus sama-sama harus menjaga. Oke. Menjaga sumber dengan cara kita melindungi, menanam untuk menjaga ekosistem itu. Ekosistem yang ada. Lalu Pak Dirut, dari banyaknya perhatian pemerintah pusat ya, terus juga sudah menjawab ini ya kebutuhan air minum masyarakat Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo di angka 8.421. Tentu ini kan merupakan dampak yang besar terhadap kemajuan perusahaan air minum daerah ini ya gitu. Itu sejauh ini atau terakhir di tahun 2023 di pelaporan anggaran itu dari perusahaan yang Pak Dirut pimpin ini menyumbang untuk APBD itu di besaran berapa tuh betul nilainya? Jadi gini, untuk dividen, karena kita masih rugi ya, masih laba, rugi. Laporan keuangan. Iya, karena apa? Karena penyusutan. Itu berapa tuh Pak Dirut? Penyusutan. Kita laba rugi kemarin 9 miliar. Selisih tarif itu loh. Makanya saya bilang selisih tarif. Karena harga pokok produksi kita seperti ini, tapi realisasinya seperti ini. Selisih ini kan yang menjadi ruginya kita. Rugi 9 miliar. Ya, artinya apa? Itu karena penyusutan apa segala macam. Tapi bukan hanya cuma melihat itu. Bagaimana kesiapan cash flow untuk dalam rangka ini. Bagi kami, bagi pemerintah, kecuali kalau ini perusahaan yang orientasi pure bisnis. Oke. Karena ini ada sisi sosialnya ya. Iya. Nah, boleh dikatakan ada perusahaan umum daerah. Kalau berbicara perusahaan jangan terlalu orientasi bahwa harus pure bisnis. Bisnis, oke. Bisnis murni tidak. Tetapi agak berbeda dengan air ini ya. Karena apa? Itu tadi. Iya. Karena ini adalah tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak dasar Ya, masyarakatnya. rakyatnya. Iya. Oke. Karena ini hak hakiki, hak yang sangat mendasar. Tapi Pak Dirut, saya tertarik bahwa mengalami dividen ya, kerugian dari itu Pak Dirut, 9 miliar. Itu mungkin itu dari faktor apa tuh? Apakah Penyusutan. Penyusutan karena terkait iuran Ya, pembayaran bukan. itu? Terhadap selisih harga pokok tadi. Oke. Oh, Karena iya, apa? iya. Ini kan pemerintah investasi ya. Kemarin PMC 2 itu 159 miliar loh, masa 160. Ya, nilai investasi yang Iya. ada di sana. Artinya apa? Kalau kita berbicara bisnis murni, rata-rata tarif itu masih di bawah. Kita tidak akan mencapai break-even point karena selisih tadi. Tapi di satu sisi, karena ini adalah tugas pemerintah, perusahaan pemerintah, dia bukan berbisnis murni. Ya. Ada sosial terhadap kebutuhan masyarakat, ada tanggung jawab sosial
Ada tanggung jawab sosialnya di sana. Oke. Ya, Sehingga apa? Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tarif Mm-mm. Permendagri 21 Mm-mm. tahun 2020, Mm-mm. perubahan atas Permendagri 71 tahun 2018, Mm-mm. ada pengelompokan Oke. tarif batas atas, batas bawah. Mm-mm. Setelah kita hitung harga bawah produksi kita masih melebihi tarif batas atas. Oke. SK Gubernur kemarin Mm-mm. untuk Perumda Air Minum Pemiling, tarif batas atasnya adalah sesuai dengan arahan Permendagri 4% dari UMP atau UMK. 4% dari UMP atau UMK. Kita kan masih menggunakan UMP Ya, provinsi. provinsi benar. 2.200.000 sekian. Ya. Berarti 4% dari 2 juta itu 85.000 ya. Ya, sekian 85.000 sekian. Dibagi 10 meter kubik. Oke. Berarti 8.500 harga tarif batas atasnya. Per meter per kubik. Dia Hmm. tarif batas bawahnya apa? Atau tarif rendah, Mm-mm. tarif dasar. Ya. Itu. Oke. Tarif dasar kita 7.500, 7.300 kemarin di Ya, ya. keputusan gubernur. Oke, baik Pak Dirut. Lalu dengan fasilitas yang begitu memadai sekarang ya, perusahaan air minum daerah di Manggarai Barat ini. Lalu pemerintah juga sudah memberikan layanan yang maksimal seperti yang Pak Dirut sampaikan tadi. Lalu kewajiban masyarakat kita sendiri ini seperti apa? Jadi kalau saya lihat dari bulan ke bulan kewajiban masyarakat karena haknya sudah terpenuhi, Mm-mm. kewajibannya masyarakat pelanggan kita setiap tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 mereka selalu ke kantor untuk membayar rekening air yang mereka telah pakai. Oke. Nah, itu Tapi apakah masih ada masyarakat juga yang sampai hari ini belum melunasi pembayaran? masih. Karena apa? Karena kita sudah mengakui sebagai pendapatan. Oke. Pendapatan Itu ada pusat. berapa? Masih banyak ya. Kalau dibocorkan sedikit Pak Dirut. Tetapi bagi kita bahwa bukan mereka tidak bayar. Ya. Pasti mereka bayar. Ya mungkin karena pada saat bulan itu mereka tidak ada di tempat, bulan Ya. depan sudah ada. Ya bagi kita yang terpenting jangan sampai terjadi tunggakan 3 bulan ke atas. Kalau melewati dari 3 bulan Kalau itu, 3 bulan saja boleh. 3 bulan masuk ke 4 bulan kita tutup dok, cabut meter. cabut. Karena sesuai dengan aturan yang kita ada, yang kita Oke. punya. Kalau untuk jadi pelanggan lagi ya berarti harus bayar, Dibuka dibuka lagi, bayar iya. sisa tunggakan itu semua. Bisa juga begini, dicicil. Cicil. Oke. Dicicil untuk uang mukanya berapa, baru sisanya nanti, baru kita ini mau berapa bulan, gitu. Ditambah dengan rekening air bulan berjalan. Oke. Semua ruang bisa. Ya, Kenapa ya, tidak? ya, ya, ya. Artinya kantor PDAM selalu terbuka bagi Iya, seluruh masyarakat masyarakat. Labuan Bajo, masyarakat Manggarai Barat yang ingin menjadi pelanggan. Pastilah, begitu, Pak pasti. Dirut, ya? Ada semua ruang pasti dibuka untuk karena itu tadi dasarnya apa? Karena tugas pelayanan ini hal yang sangat mendasar. Coba bayangkan kalau tidak pakai air, tidak dikasih air mereka. Iya, iya. Walaupun Pasti tidak punya beras. Iya, iya, iya. Pasti demo masyarakat di Labuan Bajo. Bukan, artinya Rame-rame ke PDAM lagi kayak dulu. bukan. Kalau kita tidak ada sebuah kebijakan, Iya. harus pokoknya. Misalnya 3 bulan tidak bayar, tidak cash. Nah, ini kan harus kasih ruang. Iya. Iya, iya. Oke, oke. Karena apa? Pelanggan sudah sebelum dia jadi pelanggan, kita punya persyaratan. Iya. Ini aturannya. Sanggupkah Iya. pelanggan ini untuk mengikuti aturan kita? Kalau sanggup silakan tanda tangan. Dan ketika dinyatakan sanggup berarti dia harus siap menerima Harus siap. semua aturan main Semua yang aturan main yang tertera di situ sudah diatur. Oke, oke. Alat ukur kita adalah meteran. Ya. Tidak boleh menggunakan sanyo. Ya. Tidak boleh pencurian sebelum meteran. Nah, ini semua sudah diatur di situ. Sampai dengan keterlambatan lebih dari 3 bulan kita akan drop. Semua sudah diatur semua itu. Oke. Nah, sehingga pelanggan sanggup tanda tangan, ya pasang. Oke, oke. Lalu Pak Dirut, apa hal-hal baru yang akan dilakukan oleh PDAM
Manggarai Barat ke depannya? Mungkin ada perluasan jaringan, karena kalau kita lihat ini kan sekarang di Labuan Bajo secara khusus ini beberapa wilayah yang dulunya belum ditempati sekarang sudah menjadi wilayah pemukiman baru, dan itu juga kalau kita lihat kan belum ada jaringan pipa yang masuk ke sana. Iya. Apakah nanti akan ke sana, Pak Dirut? Pasti sudah, dari awal kan saya ngomong. Hmm. Kami selalu berpijak kepada dokumen teknis pemerintah daerah, yaitu rencana detail tata ruang. Keperuntukan zona itu zona permukiman, pasti kita akan ke sana. Oke. Itu. Kita akan ke sana. Kapan? Itu akan terjadi. Kalau ada sebuah pertumbuhan di zona itu, kita akan masuk. Oke. Nah, sekarang untuk 2024 ini Mm-mm. ada beberapa di wilayah selatan akan diserahkan oleh pemerintah untuk kita. Barata sudah, Mm-mm. Lobo Khusus sudah, Kandang Bebe sudah. Oke. Tinggal sinergi lagi nih kami dengan dinas teknis terkait untuk menjadi pelanggan PDM mereka. Oke. Ya, Tentunya ke depannya ini karena kita sudah melihat ya Labuan Bajo, sama-sama kita lihat Labuan Ya. Bajo pertumbuhan yang sangat sangat spektakuler ini. pesat sekali ini. Ah. Mm-mm. Tahun lalu kalau tidak salah kami dengan Kementerian ATR dan BPR Mm-mm. dari pusat untuk lakukan delinasi. Ya. Saya juga kaget pertumbuhan kota Labuan Bajo Mm-mm. populasi 6,6 6,62%. 6,6. Oke. Waktu perencanaan PMS 2 pertumbuhan populasi penduduk Mm-mm. yang direncanakan pada saat itu 2,2. Artinya apa? Ya. Terjadi Naik 300. 300. Ya, 300-an lebih. Coba bayangkan. Mm-mm. Artinya apa? Dengan kesiapan sumber PMS 1, PMS 2 ini pasti akan terjadi di tahun berapa akan terjadi stuck. Benar. Oleh karena itu, mulai dari sekarang saya dengan teman-teman melakukan mitigasi resiko Ya. sampai tahun apa. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Oke. Kita harus mencari jalan keluar. Opsi teknologi apa lagi yang harus kita lakukan? Ini tugas saya dengan teman-teman. Siap, baik Pak Dirut. Berarti bahwa kehadiran perusahaan air minum daerah di Labuan Bajo, di Manggarai Barat secara umum ini sudah menjawab kebutuhan air bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat, lebih khusus di Labuan Bajo yang angkanya itu paling banyak di 8.241 rumah. Ya, karena Begitu. ini memang tugas pemerintah daerah ya yang Ya. ditugaskan kepada kami, Mm-mm. sehingga ada sebuah kepercayaan untuk harus dijalankan sesuai Mm-mm. dengan Mm-mm. tujuan mulai dari pemerintah daerah. Ya, tentu dari masyarakat pasti menginginkan semuanya itu baik, Pak Dirut. Pastilah. Bahkan diharapkan juga tidak ada lagi itu yang mengeluh soal air, harus mete setiap malam, jaga selang. Saya yakin. Kenapa saya bilang begini? Masyarakat sudah sangat peka sekali ya. Iya. Contoh tadi seperti yang saya bilang. Lihat saja pipa bocor, langsung foto. video kirim ke saya. Apa? Sudah ada kepedulian. Ya. Dan saya rasa itu yang harus dipertahankan, Pak Dirut. Sudah ada kepedulian masyarakat benar, kita. terkait layanan terhadap masyarakat, melihat pesatnya pembangunan dan kemajuan di daerah kita ini, Pak Dirut. Karena apa? Karena Ya. sama-sama kita rasa kita bergerak dari titik yang tidak bagus punya. Ya, dari 4 PR tadi itu Iya. di tahun 2016. Itu akhirnya apa? Bertahap. Iya, Pasti iya. nanti kita akan keluar dari persoalan ini. Baik. Ya puji Tuhan, karena kemarin juga ini Hmm. presiden juga pusat perhatiannya ke sini. Ya. Sehingga kekuatan ini mari kita jaga ini. Seluruh infrastruktur yang sudah terbangun jaringan perpipaan dalam kota, mari kita jaga sama-sama. Dan untuk masyarakat Labuan Bajo juga atau Manggarai Barat secara umum yang belum menjadi pelanggan PDM, ya. Saya mengajak untuk mari. Oke, pintu Ya. pintu Harapan saya kan gini. Harapan saya kan begini. Seluruh ibu kota kecamatan Mm-mm. itu diserahkan ke saya untuk saya kelola. Oke. Sehingga dari sisi tadi, Mm-mm. tadi saya sudah sampaikan pertama, tujuannya apa? Tertib administrasi, tertib teknis untuk bisa merawat keberlanjutan ini. Kita hanya berpikir bagaimana keberlanjutan. Ya. Ini tugas kita semua ya. Sehingga harapan saya bagi masyarakat Labuan Bajo dan sekitar, mari menjaga infrastruktur yang sudah terbangun ini. Sangat luar biasa investasi pemerintah loh. Terutama PMS 2 ini 159 sekian miliar. Hampir Baik. mau
160 miliar. Dan itu sangat Begitu besar perhatian Ya. pemerintah pusat untuk kita masyarakat Labuan Bajo dan sekitar Ya. lewat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. baik. Ya, di bawah kepemimpinan Pak Bupati Ya. Edi dan Pak Dokter sebagai wakilnya. Dan kita semua ini. Ya. Dan tentu harapan masyarakat adalah bahwa layanan itu tetap harus terjalin yang maksimal sehingga kebutuhan air di Labuan Bajo ini tetap terus baik adanya, ya. Tidak seperti yang di awal tadi kita berbincang-bincang. Jadi gini, mungkin sedikit waktu ya. Ya. Kenapa pemerintah pusat dalam hal ini peraturan Menteri Dalam Negeri tadi nomor 21 tahun 2020 tentang tarif. Di sana ada klausul kebutuhan rumah tangga per bulan kebutuhan per kakak per bulan itu 10 meter kubik kok. 10 meter kubik per bulan per kakak. Itu standar pelayanan Milan. Pendekatannya mana? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kebutuhan 60 liter per orang per hari kali 5 orang dalam rumah tangga. Berarti 300 kan? Ya. 300 dikalikan banyaknya hari dalam bulan. Ya. Misalnya Januari 31. Itu sudah 9.000 meter kubik lebih. Ya. Dibagi 1.000, 9 meter kubik. Ya, bisa menghasilkan 10 meter kubik. Ya. Itu Baik. kalau kita mengacu kepada standar pelayanan minimal. Nah, sehingga kami Perumda untuk melakukan blok 1 sampai dengan 10 meter kubik. 11 sampai dengan 20. Blok sudah. Baru nanti penerapan tarif progresif. Semakin tinggi kau pakai air, semakin besar nanti biayanya. Oleh karenanya, pakailah air sesuai dengan kebutuhan. Ya. Itu endingnya dulu. Tetap juga memperhatikan air itu jangan dibuang-buang begitu. Sesuailah keperuntukan. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Selamat. Direktur PDAM Terima kasih. Kabupaten Manggarai Barat sudah hadir bersama kami di Banera Podcast. Tentu ini menjadi sebuah informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terkait situasi air Ya, mungkin di begini ya. Closing statement saya kepada pencinta podcast, apa namanya tadi? Banera Podcast. Banera Podcast. Mungkin dari awal tadi sampai dengan sekarang penjelasan saya masih ada yang kurang. Nanti baru diatur lagi untuk ini lebih komprehensif. Ya. Tetapi paling tidak ada sebuah kisi-kisi hal-hal dasar yang kami lakukan. Ya. Bahwa dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sekarang dan ke depan ini sudah ada perubahan-perubahan. Ya. Ini bukan kami loh. Ya. Berarti ada survei nih Pak Jarod? Ya, bukan kami. Ada survei media. Oke. Pengeluhan sudah semakin menurun sampai zero. Oh. Ada yang melakukan survei media Terhadap pelayanan pengeluhan PDAM, pelanggan. pelanggan. Hampir pasti sudah zero. Semenjak hadirnya spam WMC2 ini. Iya. Pak Jarod. Karena itu kata kunci. Oke. Siap. Kenapa teriak? Karena pemenuhan kebutuhan belum tercukupi. Ya. Kenapa belum tercukupi? Ya. Kesiapan sumber tidak ada. Syukur dan berterima kasih pemerintah daerah dan pemerintah pusat sinergi sangat memperhatikan dan Presiden memutuskan untuk penambahan 100 liter per detik. Luar biasa. Sehingga sampai di sini kita sudah terpenuhi semua dan ke depan kita jaga. Benar. Kita sama-sama jaga seluruh pipa yang terlintasi permukiman. Seluruh pipa yang terlintasi rumah pelanggan, tolong itu dijaga. Dan itu pesan penting Pak Jarod ya? Ya, tolong itu dijaga. Baik. Karena itu untuk kita, dari kita untuk kita. Benar. Baik. Saya dan teman-teman punya 2 tangan, 2 mata, 2 kaki. Ya. Harus kita sinergisitas. Ya. Artinya masyarakat dan pemerintah itu saling berjalan, Saling bergandengan. saling berirama, betul, membagi informasi. Oke. Baik. Karena ini daerah kita. Ya, benar. Baik, Pak Direktur, terima kasih Terima kasih. sudah hadir. Dan sahabat Banera TV, inilah hasil bincang-bincang kita bersama Direktur PDAM Kabupaten Manggarai Barat. Dan bagi sahabat Banera yang ingin untuk menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Manggarai Barat, monggo ke kantor PDAM Kabupaten Manggarai Selalu Barat. terbuka. Selalu terbuka. Kecuali hari Minggu Pak Jarod ya. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu juga saya tetap kerja, tapi kantor terbuka ya. Oke. Saya selalu ke teman-teman unit produksi. Oke. Ya. Baik sahabat Banera,
terus ikuti Bandera Podcast dan dukung kami untuk selalu membagikan informasi dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Baik, selamat malam ya. Ya.